Selamat datang kembali di sesi bedah gagasan kita. Hari ini kita mau lihat sesuatu yang fundamental banget ya dalam komunikasi manusia. Sesuatu yang seringkali mainnya tuh di belakang layar aja gitu. Hmm, Sumber kita, buku klasik, The Art of Public Speaking, fokusnya di bab 22. Nah, bab ini unik karena nggak bahas adu argumen pakai logika atau bukti. bukan soal debat ya. Bukan, ini lebih ke seni yang halus banget. Mungkin malah lebih kuat. Cara mempengaruhi orang lain pakai sugesti. Pernah nggak sih Anda ngerasa tiba-tiba pengen beli sesuatu cuma lihat iklan sekilas? Atau langsung yakin aja sama omongan orang padahal dia belum selesai ngomong? Sering itu kejadian. Nah, bisa jadi itu Anda lagi kena pengaruh sugesti kan? Yuk kita coba telusuri bareng lah gimana sih mekanisme ini bekerja. Walaupun bukunya ini terbit tahun 1915, ya ampun udah lama banget. Tua sekali ya. Tapi prinsip psikologi soal sugesti ini kok rasanya relevan banget ya. Apalagi sekarang di era informasi kayak gini, media sosial di mana-mana. Justru makin relevan kayaknya. Karena arusnya makin deras kan? Betul. Jadi misi kita sekarang nih, bongkar konsep sugesti menurut bab ini. Apa sih itu? Kenapa kok bisa sekuat itu pengaruhnya? Terus gimana seorang pembicara, atau bahkan Anda ya, dalam obrolan sehari-hari, bisa pakai ini secara efektif, dan yang penting, yang ditekankan buku ini juga, secara bertanggung jawab. Siap ya kita menyelam? Siap. Yang bikin sugesti ini menarik itu kan cara kerjanya seringkali di bawah radar kesadaran kita gitu. Ini bukan main sulap atau sihir ya, tapi lebih ke pemahaman mendalam soal cara kerja pikiran kita. Sesuatu yang ternyata udah dianalisis lebih dari seabad lalu loh. Iya juga ya. Bab ini kayak ngasih peta gitu, gimana caranya ide itu bisa ditanamkan, bukan didebatkan. Nah, mari kita mulai dari dasarnya dulu deh. Apa sih sebenarnya sugesti ini dalam konteks buku ini? Oke, pertanyaan bagus tuh buat mulai. Jadi, menurut bab ini ya, sugesti itu intinya adalah proses kita nanam sebuah ide atau gagasan lah ya ke pikiran orang lain. Tapi nanamnya tuh sedemikian rupa sehingga ide itu diterima tanpa lewat proses kritik. Jadi nggak pakai analisis intelektual yang ketat gitu. Jadi langsung masuk aja gitu ya? Iya, penerimaannya lebih karena emosi atau kebiasaan atau ya udah terima aja gitu. Bukan karena mikir logikanya gimana, buktinya apa. Beda banget sama argumen kan? Jelas beda. Argumen kan justru ngundang mikir, ngundang analisis, minta bukti. Nah, sugesti ini kayak ambil jalan pintas, langsung ke pusat keyakinan kita. Tepat sekali, jalan pintas itu seringkali artinya ya, bekerja di level bawah sadar atau semi sadar. Pendengar tuh nerima gagasan bukan karena udah nimbang-nimbang pro kontranya secara aktif, tapi lebih karena mungkin cara penyajiannya atau siapa yang ngomong. Faktor siapa yang ngomong ya? Iya, itu bikin idenya jadi kerasa klop aja atau gampang diterima gitu aja. Proses mikir kritisnya kayak di-skip gitu, dilewatin. Dinina bobokan sementara mungkin ya. Bisa jadi, bisa jadi. Bukan berarti orangnya jadi nggak pintar ya, tapi ya pikiran kita kan emang nyarinya yang efisien kan. Sugesti, manfaatin ini. Oke. Kalau gitu, kenapa sih sugesti ini bisa efektif banget? Kok kita gampang banget kena pengaruh cara ini? Bab ini ngasih beberapa penjelasan psikologis yang, wah menarik sih. Pertama nih, ini kayaknya di semua struktur sosial ada ya. Kita tuh secara alami cenderung menghormati otoritas. Oh ya, bener banget. Kita lebih gampang nerima omongan dari orang yang kita anggap punya keahlian, kredibilitas, atau status. Entah itu dokter, profesor, pemimpin, atau zaman sekarang ya influencer mungkin, selebgram. Benar. Kepercayaan ke sumbernya itu bikin kita kayak nurunin pagar kritis kita gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak nanya lagi. Ya, faktor otoritas ini kuat banget. Terus yang kedua, buku ini juga nyorot kecenderungan kita buat ngikutin apa yang disebutnya jalur yang paling sedikit hambatannya. Line of least resistance. Maksudnya gimana tuh? Intinya sih, pikiran kita tuh agak malas dikit. Haha, iya juga sih. Sekali sebuah ide atau perasaan atau keyakinan udah nancep nih di kepala, itu butuh usaha mental lebih gede buat nantang atau ngubahnya. Dibanding, ya udah terima aja. Oh, jadi lebih gampang nerusin yang udah ada ya? Betul. Mempertahankan status quo di pikiran tuh lebih gampang. Buku ini bahkan nyambungin ini ke prasangka, prejudice. Prasangka itu kan sikap yang dasarnya lebih ke perasaan yang udah ada, bukan analisis rasional. Ngubah perasaan yang udah nyaman kan butuh energi ekstra. Nah,
Ini nih, ini poin yang menurut saya paling bikin wah kaget gitu ya, dan mungkin paling penting buat dipahami. Buku ini bilang ini, setiap ide yang berhasil masuk ke pikiran kita, itu punya kecenderungan buat mendorong ke arah tindakan. Menarik. Kecuali ya ada ide lain yang berlawanan dan cukup kuat buat nahan. Ini konsepnya kuat banget. Contohnya simpel aja. Kalau Anda disuruh mikirin soal nelen ludah, coba deh, tanpa sadar, otot buat nelen tuh agak aktif dikit kan? Oh iya ya, kerasa dikit. Atau peringatan keras ke anak kecil, jangan pernah masukin kacang ke hidung. Malah bisa nanam ide itu dan bikin dia penasaran pengen nyoba. Kasihnya buat pembicara kan jadi luar biasa. Setiap kata, setiap gambar, setiap ide yang kita lempar itu nggak netral. Dia kerja buat kita atau melawan kita buat mendorong respons tertentu di kepala pendengar. Pikiran kita tuh bukan wadah pasif, tapi medan yang dinamis. Persis. Pikiran itu aktif dan reaktif. Nah, faktor terakhir yang dijelasin buku ini, yang nyambung banget sama kita sebagai makhluk sosial ya, itu betapa kuatnya kita dipengaruhi lingkungan. Terutama sama kerumunan atau kelompok. Efek crowd ya? Iya. Ini nanti dibahas lagi kayaknya di bab 25 soal mempengaruhi kerumunan. Tapi intinya, antusiasme atau ketakutan, keyakinan, bahkan panik, itu bisa nular cepet banget di kelompok. Kayak nonton konser atau demo gitu ya? Nah, contohnya itu. Kalau kita lihat banyak orang di sekitar kita bereaksi atau yakin banget sama sesuatu, ada bagian dari diri kita yang mikir, wah, pasti ada sesuatu nih. Atau, kayaknya mereka benar deh. Fenomena social proof ini melipat gandakan kekuatan sugesti. Keyakinan bareng-bareng itu rasanya bisa meyakinkan banget, meskipun mungkin nggak didukung fakta. Oke. Jadi kita udah dapat nih gambaran apa itu sugesti, kenapa bisa kuat banget. Sekarang pertanyaan praktisnya. Gimana caranya seorang pembicara, menurut panduan di bab 22 ini ya, bisa pakai kekuatan sugesti ini secara efektif? Kuncinya apa sih? Kunci yang paling dasar yang diulang-ulang terus di bab ini, itu adalah membangun kepercayaan. Confidence. Kepercayaan audiens ke pembicara ya? Betul, audiens tuh harus punya keyakinan penuh. Bukan cuma ke argumennya ya, tapi ke pembicaranya sendiri. Ke karakternya, tulus nggak dia, niatnya baik nggak. Tanpa fondasi kepercayaan ini, semua usaha sugesti bakal mental. Atau malah lebih parah, dianggap manipulasi murahan. Jadi bumerang deh. Wah, penting banget berarti ya. Banget. Buku ini ngasih contoh pidato terkenal Henry W. Grady di New England. Grady ini kan orang selatan ya, pasca perang sipil, ngomong di depan audiens utara. Dia berhasil menangin hati mereka itu bukan pakai argumen keras di awal. Terus pakai apa dong? Dia pakai humor yang cerdas. Nunjukin kalau dia tulus, sikapnya rendah hati. Jadi dia bangun dulu atmosfer penerimaan, baru deh dia masuk ke pesan-pesan intinya yang mungkin lebih berat. Ini negasin kutipan penting di buku ini. Conviction is the mother of conviction. Keyakinan audiens ke Anda itu melahirkan keyakinan mereka ke pesan Anda. Oke, jadi kepercayaan ke pembicara itu fondasinya. Ada lagi nggak teknik spesifik lain yang disorot? Ada beberapa. Selain kepercayaan audiens ke pembicara, keyakinan diri pembicara. Itu sendiri. Assurance ya kalau istilahnya, itu juga punya efek sugestif yang kuat. Maksudnya gimana tuh? Pede gitu? Iya, semacam itu. Kalau orang ngomong dengan nada pasti, posturnya meyakinkan, seolah-olah omongannya tuh nggak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya, nah itu bisa nularin rasa yakin ke pendengar. Bahasa tubuh, intonasi, pilihan kata, semua ngaruh. Buku ini ngasih contoh dari iklan zaman itu. Awal abad 20 kan iklan udah mulai rame juga ya. Oh iya, contohnya apa? Slogan kayak, mesin tik yang pada akhirnya akan Anda beli. Atau memiliki kekuatan Gibraltar buat asuransi. Slogan ini kan nggak ngasih bukti apa-apa, tapi nyatain klaim dengan yakin banget. Nggak pakai mungkin atau insya Allah gitu ya? Hahaha, iya. Tapi, nah ini ada tapinya. Penulis bukunya juga ngingetin keras, PD-nya ini harus asli. Harus didasari keyakinan beneran sama bagusnya produk atau benernya gagasan. Kalau cuma gertak sambel, bluffing, ya cepet atau lambat ketahuan juga. Malah ngerusak kredibilitas selamanya. Menarik. Keyakinan diri yang nular. Terus kalau pakai referensi luar gimana? Kayak ngutip orang lain gitu? Nah, itu poin ketiga yang efektif. Pakai contoh konkret atau ngutip otoritas yang dihormati sama audiens. Oh, kayak bawa-bawa nama gitu ya? Iya,
Nunjukin kalau orang lain, apalagi kalau orang itu dianggap penting, ahli, atau jumlahnya banyak, setuju sama gagasan Anda, itu bisa banget nguatin sugesti. Ini bentuk lain dari social proof atau minjam kredibilitas lah. Contohnya, lagi-lagi banyak di dunia komersial, iklan yang pakai rekomendasi dokter buat produk kesehatan, atau daftar panjang pengguna terkenal buat ensiklopedia. Atau bahkan, ini disinggung agak kritis di buku ini, praktik promotor saham zaman dulu yang ngasih saham gratis ke tokoh pengaruh cuma biar namanya bisa dipakai buat narik investor lain. Tujuannya sama aja kan? Biar kelihatan aman dan terpercaya gitu ya. Betul, biar idenya kerasa lebih aman, lebih teruji, lebih bisa diterima karena orang lain juga nerima. Penggunaan otoritas ini kedengarannya efektif banget ya. Tapi kok kayaknya agak berisiko juga ya? Gimana buku ini ngelihat potensi penyalahgunaannya? Nah, Anda nyentuh poin krusial nih, yang juga ditekanin banget sama penulisnya. Pas ngebahas pakai otoritas, buku ini nekenin banget kalau otoritas yang dikutip itu harus otoritas yang beneran real authority dan relevan sama topiknya. Nggak bisa asal comot nama ya? Nggak bisa. Jangan asal catut nama besar atau ngutip sumber nggak jelas cuma biar kesannya dapat dukungan. Terus, lebih jauh lagi, buku ini ngingetin juga. Meskipun sugesti bisa jadi alat ampuh buat ngebuka pikiran audiens, bikin mereka lebih nerima ide, tapi ujung-ujungnya, fakta dan alasan, facts and reasons, itu harus tetap ada buat dukung posisi itu kalau emang perlu pembuktian lebih lanjut. Oh, jadi sugesti itu kayak pembuka jalan aja ya? Bisa dibilang gitu. Sugesti mungkin bisa jual idenya di awal, tapi argumen yang kokoh yang bikin ide itu bertahan lama. Ini ngebawa kita ke soal tanggung jawab dong ya? Tepat. Di mahir bab ini, penulisnya ngasih penekanan kuat banget soal tanggung jawab etis yang diemban sama siapa aja yang pakai sugesti. Karena sugesti ini bisa kuat banget dan kerjanya di bawah radar, potensinya buat disalahgunain tuh gede. Bener juga. Makanya, pembicara punya kewajiban moral buat pakai alat ini secara jujur, adil, dan cuma buat tujuan yang baik, honest, fair, and for good ends. Penulisnya ngewanti-wanti, jangan pernah manipulasi emosi atau manfaatin kelemahan audiens buat kepentingan pribadi yang sempit. Apalagi buat tujuan yang ngerugiin orang lain. Kekuatan mempengaruhi itu sepaket sama tanggung jawab ya? Persis, ini bukan sekedar teknik komunikasi biasa, tapi alat yang butuh kebijaksanaan dan integritas tinggi buat makainya. Rangkuman yang bagus banget. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari bab 22 ini ya, seni mempengaruhi pakai sugesti itu intinya nanam ide tanpa perlu debat logika langsung. Iya, Kekuatannya itu datang dari sifat alami kita. Hormat ke otoritas, milih jalan pikiran yang paling gampang, hubungan erat antara ide sama tindakan, plus pengaruh kuat lingkungan sosial kita. dan cara pakainya secara efektif itu, intinya ya, bangun kepercayaan yang tulus sama audiens. Nunjukin keyakinan diri yang ada dasarnya. Terus pakai contoh nyata sama ngutip otoritas yang relevan dan kredibel secara strategis. Tapi, semua teknik ini harus selalu ingat sama bingkai tanggung jawab etisnya. Pakai buat kebaikan, bukan buat manipulasi. Terus, apa artinya semua ini buat kita, para pendengar? Jelas ini penting ya buat yang pengen jadi pembicara atau komunikator yang lebih persuasif. Tapi lebih dari itu, paham mekanisme sugesti ini juga penting banget buat kita sebagai konsumen informasi kan? Oh iya banget. Kita kan terus-terusan dibombardir pesan-pesan yang dibikin buat memengaruhi kita. Mau terang-terangan atau diem-diem. Paham cara kerjanya kan? Bikin kita lebih waspada gitu. Betul sekali. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan ya, coba deh pikirin sejenak. Berdasarkan apa yang barusan kita diskusikan, dari buku yang ditulis lebih dari 100 tahun lalu ini, seberapa besar sih porsi keputusan-keputusan yang Anda ambil tiap hari? Mulai dari milih produk apa yang dibeli, berita mana yang dipercaya, sampai opini politik mana yang dianut. Yang sebenarnya, mungkin tanpa Anda sadari penuh, dibentuk oleh sugesti-sugesti halus. Wah, dalam nih pertanyaannya. Sugesti dari iklan yang Anda lihat sekilas, dari nada bicara teman kerja, dari judul berita yang Anda baca, dari influencer yang Anda ikutin, atau bahkan dari dialog internal, omongan ke diri sendiri yang Anda ulang-ulang di kepala. Seberapa sering pikiran rasional Anda itu sebenarnya datang belakangan, setelah keputusan atau keyakinan itu udah kebentuk duluan sama sugesti. Pertanyaan reflektif yang kuat banget itu.
Iya juga ya, membongkar lapisan-lapisan pengaruh ini di diri kita sendiri bisa jadi bedah gagasan tersendiri nih. Kesadaran itu emang langkah pertama ya, buat jadi komunikator yang lebih tanggung jawab dan penerima informasi yang lebih cerdas. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak eksplorasi kita tentang kekuatan sugesti berdasarkan bab 22 di Art of Public Speaking. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.